pada manusia ya. Ini bagian B, sistem gerak makhluk hidup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan lihat nih, udah pada kelihatan belum? Udah pada kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Udah, oke. Di sini rangka ya, kita akan bahas pertama rangka. Nah, rangka itu kita ibaratkan di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti tenda. Kalau rangka pada manusia itu ada tulang, ada otot, ada sendi. Kalau misalkan di manusia nggak ada otot atau nggak ada tulang, itu kayak slime. Kalian tahu slime kan? Ya. Kalau nggak ada tulang ya manusia itu seperti slime gitu, nggak bisa berdiri tegak, bahkan untuk menggerakkan tulang pun misalkan nggak ada sendi itu nggak bakal bisa, kayak robot doang jadi manusia itu. Nah, jadi rangka adalah struktur kesatuan besar dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak sekaligus penopang tubuh. Nah, kalau dalam rangka manusia itu ada tulang tengkorak di bagian kepala kalian ya. Kalian kalau misalkan pernah pergi ke dokter ya, pernah ngeliat nih ternyata ada hasil X-ray atau ronsen. Nah, ini seperti ini hasilnya tubuh kalian. Ini ada tulang tengkorak kalian untuk melindungi bagian otak ya. Sama satu lagi kita akan lihat tubuh. Di bagian tubuh belakang kalian, khususnya ini kan lengan ya nih, ini lengan nih. Itu ada tulang belikat yang menyatukan tulang lengan dengan badan kalian. Kalau nggak ada tulang belikat, tangan kalian nggak bisa bergerak ya, seperti itu. Lanjut lagi, tulang selangka. Nah, tulang selangka ini yang ada di bahu kalian ya, mendekat leher. Nah, ini namanya tulang selangka. Nah, yang kayak wortel ini itu namanya tulang dada atau sternum. Ini kayak wortel ya, seperti itu. Nah, ini tulang lengan atas yang berada biasanya di ketek nih, dekat ketek ya. Ini tulang lengan atas atau biasa disebut dengan humerus. Ini tulang punggung atau vertebrata. Nah, biasanya kelainan pada tubuh manusia kayak pinggulnya ke arah kiri ataupun bengkok ke arah depan, biasanya kebanyakan di tulang punggung vertebrata. Ntar kita akan bahas kelainan-kelainan tulangnya. Selanjutnya nih ada tulang ekor. Nah, tulang ekor ini ya buat tempat duduk kita ya. Nah, bahayanya kalau kalian misalkan bercanda atau main sliding-slidingan waktu kalian SD atau enggak pun SMP nantinya atau SMA, kalian kalau misalkan ada teman jatuh seperti ini, itu segera ditolong. Kenapa? Kalau misalkan ininya pecah, itu dia nggak bisa diri selama-lamanya. Hanya harus hati-hati untuk bercandanya, ya. Ini daerah fatal ini. Ini paling daerah fatal. Bahkan bisa melumpuhkan saraf kalian, tulang ekor ini. Oke, kita lanjut. Sekarang tulang pengumpil atau biasa sebut dengan radius. Nah, tulang pengumpil itu tulang yang paling besar yang biasanya kalian ingatnya itu berada di dekat ibu jari ya. Tulang pengumpil itu yang ada di ibu jari. Itu yang ngebedain nanti sama tulang hasta. Tulang hasta itu dekat dengan kelingking, mudahnya seperti itu. Atau disebut dengan ulna ya. Kalau Bapak waktu ngapalin SMP seperti itu. Ingat aja hasta itu kelingking, kalau pengumpil itu berada di jempol. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Ini yang membuatan tangan kita tuh bergerak, bisa gerakan muter-muter ya. 180 derajat, 360 juga bisa. Ini namanya tulang pergelangan tangan atau carpal. Emang di sini ada 3 gelang ya. 3 tulang untuk menggerakkannya. Selanjutnya ada telapak tangan atau metacarpal. Nah, yang ini yang ada di telapak kalian, dan yang bagian 3 ruas ini itu ada di bagian jari-jari kalian. Makanya kenapa jari kalian itu ada garis tiganya ya. Garis tiganya ini makanya ada 3 jari tulang. Sekarang kita lihat lagi nih, tulang ruas jari atau disebut dengan falang.
bukan falak ya. Nah, ini disebutnya dengan falang. Berarti kalau misalkan tanya, falang manusia itu ada berapa? Untuk yang normalnya, ya, ini ada 16. Ya, karena kan 14 maksudnya, maaf, 14. Jadi tulang luas jari manusia untuk satu lengan itu ada 14. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang tulang paha atau sebutnya femur. Tulang bagian ke atas kalian, femur. Nah, yang ini dengkul ya. Kalau kalian lihat dari gambar, ini dengkul. Atau sebutnya tulang lutut. Sebutnya ini patella. Kalau ini patah, biasanya kan kalau kalian pernah lihat nih, khususnya laki-laki ataupun perempuan ada yang suka ngelihat bola, ada nih kejadian yang pemain di sliding itu patah di tulang lutut ini. Yang menyebabkan nantinya di tulang yang paling bawah ini keluar. Nah, kita lihat nih, tulang yang paling bawah ini disebutnya apa? Nah, ini namanya tulang kering. Kalau tulang kering kalian diadu, itu akan terasa sakit banget. Nah, ini pemain bola ini makanya ada deker buat melindungi tulang kering ini. Kalau tulang kering kalian patah, udah tuh gak bisa jalan dan harus disembuhin. Nah, ini namanya tulang betis. Tulang betis sama tulang kering. Tulang kering itu yang paling besar. Sedangkan tulang betis itu paling kecil yang ada di belakang kalian, yang biasanya di belakang ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini tulang ruas jari kaki, disebutnya falang. Sama kayak yang tadi ya, yang di jari namanya juga falang. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Bagi yang baru masuk, kalian bisa menuliskan nama kalian di kolom komentar. Nah, untuk materinya itu udah Bapak share di Google Classroom. Kalian bisa baca ataupun menyalinnya juga nggak apa-apa. Karena di situ udah Bapak boldkan bagian terpentingnya. Sekarang kita lanjut lagi. Pada anggota tubuh bagian tangan terdapat 6 jenis tulang. Tadi ya, tulang lengan atas atau disebutnya humerus, tulang pengumpil disebutnya dengan radius, tulang hasta, ulna, tulang pangkal telapak tangan disebutnya carpal ya, carpal. Tulang luas jari disebutnya falang. Sama kayak ruas jari ya, baik itu ruas jari kaki maupun ruas jari dari tangan. Sekarang kita lihat lagi. Tulang telapak tangan disebutnya metakorpal. Kalau pangkal telapak tangan disebutnya karpal, kalau telapak tangan disebutnya metakorpal. Nah, terus kita lihat nih, jumlah seluruh tulang dewasa itu terdiri dari 206 tulang. Ingat ya, ini manusia dewasa. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang mau tanya terlebih dahulu nggak mengenai tentang tulang? Ya? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke fungsi tulang. Nah, tulang ini berfungsi memberikan bentuk kepada tubuh dan menopang tubuh kita. Kalau kalian nggak ada tulang, itu kayak Bapak tadi bilang ya, waktu di awal itu kayak slime. Kalian udah jatuh aja gitu ke bawah, nggak gerak, cuman ngesot gitu ya. Nah, yang kedua, melindungi organ dalam. Kayak tadi, tulang kepala melindungi otak kalian, ya. Kayak tulang apa yang di jantung, tulang rusuk itu melindungi paru-paru dan juga jantung. Kalau nggak ada itu, misalkan kalian ketembak, itu bisa nembus langsung ke organ. Nah, makanya biar memperkecil jarak itu menggunakan tulang rusuk. Tapi tulang rusuk itu luasnya sama yang antara satu dengan yang lain itu agak sedikit jauh. Ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Nah, kalau misalkan kalian nggak ada otot, itu kalian nggak bisa gerak kayak robot aja gitu. Kalau nggak ada ototnya. Kita lanjut lagi. Pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha ya, tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, berarti di paha kalian itu tempat pembentukan sel darah. Biasanya kalau misalkan femurnya rusak, ya itu kalian biasanya harus mencuci darah. Dan biasanya kalau yang diabetes, nah kalau misalkan rusak di bagian paha, itu tentu harus cuci darah. Kayaknya seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Sel darah dibentuk di bagian sumsum tulang belakang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah. Kalian tahu kan, pernah makan sumsum kan? Sumsum tulang. Nah, itu berada di bagian belakang kalian, ya. Kalau untuk manusia, kalau untuk hewan juga ada di punggungnya biasanya kalau sapi ya. Kita lanjut lagi ke struktur tulang. Nah, kalian lihat nih, tulang spons emang kayak spons ya. Kalau ibu kalian cuci piring menggunakan sponsnya seperti itu tuh namanya tulang spons, bentuknya seperti hampir mirip lah ya. Sekarang tulang kopak nih, tulang kopak ya. Tulang kopak itu yang berada di bagian garisnya. Pembuluh darah itu yang kayak kabel ya. Kabel itu biasanya ada biru, ada merah. Nah, ini sama kayak pembuluh darah, tapi lebih kecil lagi pembuluh darah kalian gitu ya. Sekarang sumsum putih tulang. Nah, sumsum putih tulang ini biasanya kalau kalian di soto, nah itu kalian bisa seruput nih sumsum tulang putih dari daging-dagingan hewan. Tuh. Nah, ini periosteum, bagian kulit tulang. Kita lanjut lagi di sini ya. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan salaf. Ini ada lubangnya ya. Ini ada lubang. Ini juga ada lubang yang kecil-kecil. Itu tempat keluarnya saraf dan pembuluh darah. Kalau kalian pernah ngeliat anime Hataraku Saibo, itu ada nih mengenai tentang organ tubuh manusia. Lanjut lagi, ketiga, permukaan tulang ditutupi oleh membran yang menempel dengan kuat. Membran ini disebut dengan periosteum. Nah, ini permukaan tulang ya, atau kulit tulang. Ini yang sangat kuat nih. Selanjutnya, pada periosteum terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Jadi, di dalam ini itu ada pembuluh darah lagi, tapi yang sangat kecil dibandingkan dengan pembuluh darah. Karena yang pembuluh darah ini berfungsi untuk menyalurkan sel darah, kalau yang di dalam periosteum itu mengantarkan zat makanan ke dalam tulang. Oke, bedanya seperti itu ya. Untuk yang kelima, membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Oke, kita lanjut lagi ke tulang kopak atau disebut juga dengan tulang keras. Yaitu suatu lapisan tulang yang keras dan kuat ya, tentu aja namanya juga tulang keras, pasti keras dan kuat. Tulang kopak mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor serta serabut elastis. Biasanya fosfor dan kapur ini itu berada di susu kalau kalian lihat ya. Kalau kalian lihat nih, pembuatan susu itu biasanya ada fosfor. Sekarang kita lanjut lagi. 2. Kerasnya tulang disebabkan karena tulang mengandung zat kapur dan fosfor. Ya, jadi harus ada kedua itu. Kalau salah satu nggak ada, nah itu tulang itu nggak terlalu kuat ya, atau bisa jadi nantinya ada kelainan tulang. Nanti kita akan bahas kelainan tulang itu di akhir ya. Bagaimana kalau nggak ada zat kapur, kalau nggak ada fosfor itu seperti apa tulang. Kita lanjut lagi. Ketiga, serabut-serabut elastis ya. Mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Nah, serabut-serabut elastis ini ya, itu fungsinya seperti kayak kalian nih nyapu tapi hanya satu lidi doang, tentu saja nggak bakal kuat. Nah, begitu juga dengan tulang. Kalau kalian hanya ada serabut satu, itu nggak bakal kuat. Berarti dia harus banyak serabut-serabutnya seperti itu untuk tidak mudah rapuh. Keempat, tulang, tulang spons ya, tulang spons yang ini dia mempunyai banyak-banyak ruang kecil yang terbuka yang membuat tulang menjadi ringan. Nah, kenapa di bagian ini kecil ya, ringan? Karena ini nanti tempat sendinya, tempat kita menggerak-gerakkan tangan. Kayak kalian deh, misalkan membawa barang atau mengangkat barbel, misalkan ya, atau mengangkat apapun gitu ya, ke atas 90 derajat itu ada sendinya. Hanya di sini nggak terlalu keras ya. Selanjutnya tulang panjang.
Tulang panjang mempunyai lubang atau saluran yang besar. Saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut dengan sumsum. Nah, sumsum ya, seperti ini. Berarti yang ini tulang panjang. Oke. Yang di luar di saraf ya. Seperti itu. Sekarang sumsum tulang merah berada di daerah tulang pada bagian ujung di antara tulang spons, ya. Berarti berarti di sini ya. Sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah, dan berisi lemak. Jadi di sini ya. Oke, seperti itu. Pada orang sehat, sumsum tulang merah menghasilkan sel darah merah dengan kecepatan sampai 3 juta sel per detik ya. Second ini detik ya. Jadi kecepatannya itu sangat cepat banget, bahkan kecepatan kita lari itu pun kalah. Nah, yang pertama, sekarang kita lanjut lagi ke ujung tulang panjang yang ditutupi dengan satu lapisan jaring tebal, lunak, lentur yang disebut dengan tulang rawan atau cartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung panjang tulang, tulang rawan juga dapat ditemukan di ujung tulang rusuk dinding, hidung, dan telinga. Ya, di tulang dekat telinga kalian nih ada tulang rawan. Yang di dekat ininya ya, lubang telinga kalian. Kalau itu rusak, pendengaran kalian akan sedikit terganggu mengenai pendengarannya. Sekarang macam-macam tulang pada sistem rangka. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tulang panjang. Kayak misalkan tulang lengan. Ya, tulang lengan kalian, humerus. Tulang pipih misalnya tulang dada atau sternum. Sternum ini berada di letak depan kalian ya, yang melindungi jantung dan paru-paru kalian. Yang ketiga, tulang pendek, misalnya tulang ruas jari. Kalian lihat kalau ada pembatas di jari kalian itu ada 3 ya, di jari manusia. Nah, itu ada dalamnya ada tulang ruas jari. Tulang tidak beraturan, misalnya kayak tulang punggung atau vertebra. Sekarang kita lihat nih. Ini ada tulang dada yang kata Bapak bilang ya, kayak bentuk wortel. Tulang lengan atas itu yang biasanya berada di dari ketiak kalian ke arah sikut. Nah, tulang punggung ya berada di sini. Tulang ruas jari kaki itu yang ada di jari kalian yang ada tiga garis biasanya ya. Di lengan juga sama gitu. Sekarang perkembangan tulang ya. Tulang kalau misalkan kalian waktu kecil itu ingat anak kecil sangat rapuh banget, tulangnya itu masih belum terbentuk. Nah, hingga kalian dewasa, tulang kalian akan seperti ini. Banyak jaringan-jaringannya. Banyak juga ponsnya ya. Tulang kopaknya juga banyak. Dan ini adalah tulang rawan dari yang kecil, daerah awal penulangan, hingga ada pembuluh darah menyambungkan. Makanya kenapa anak bayi itu masih belum bisa terlalu menggerakkan kaki dan tangannya, karena dia belum ada terhubungan antara tulang dan pembuluh darahnya. Seperti itu. Ya, makanya waktu bayi diam aja gitu ya. Nah, proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Tulang rawan menjadi tulang keras disebutnya osifikasi. Oke, kita lihat nih. Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Ya, dari sini ya. Yang bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi dari osteoblast. Ini osteoblast. Selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosofit ya, sel-sel tulang. Ini. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah, baru ke atas dan ke bawah. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Ya, tentu saja ya. Itu yang menyebabkan bayi mulai bisa bergerak itu setelah umur
3 bulanan atau 2 bulanan. Ya. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Nah, seperti ini. Mulai itu ya, dia ada. Nah, selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Waktu kalian lahir, itu tulangnya ada banyak banget nih, ada 270 tulang. Tetapi waktu kalian dewasa, itu hanya 206 tulang. Jadi, kita lihat nih, seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami penggabungan. Fusi itu penggabungan. Misalnya, tulang tengkorak dan tulang ekor. Makanya itu ada berkurang. Tapi sebenarnya bukan berkurang, tapi lebih kepada penggabungan. Oke, sekarang kita lanjut ke sendi. Ini bukan sendi ya, tapi sendi. Oke, ini sendi. Bacanya sendi. Nah, di sendi itu ada, kalian lihat gambar, ada tulang tengkorak, sendi pada tulang tengkorak atau disebutnya sutura. Nah, kalau kalian nggak ada ini, otak kalian itu lembek banget. Kenapa anak bayi nih ya? Apa pernah ngeliat video anak bayi itu waktu baru lahir, bagian sini nih ya, bagian sini nih itu kayak berdenyut. Itu sebenarnya nggak boleh kalian pegang karena dia masih, tulangnya masih belum terbentuk. Ini nih bagian sini ya. Kalian bisa perhatikan kalau anak yang baru lahir, tetangga kalian, saudara kalian, di bagian sini itu bergerak karena tulangnya belum terbentuk. Kita lanjut lagi. Sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Nah ya, kalau kalian lihat sikut kalian itu bisa bergerak ya, ke atas ke bawah. Coba kalian genggam. Nih seperti ini ya. Kalian naikin ke atas gitu. Di bagian sikut kalian itu ada namanya sendi. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Nah, makanya Bapak nih membuat beda warna ya. Kalian hafal ngebedain ya. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan diartrosis. Jadi yang tidak dapat digerakkan sinartrosis, yang bisa digerakkan diartrosis. Sekarang, sendi yang dapat digerakkan, sendi peluru itu berada di lengan kalian. Kalian bisa menggerakkannya 360 derajat. Ya, sama kayak engsel pintu kalian. Cuman engsel pintu kalian itu cuman sampai 180 derajat. Bentuknya seperti ini. Ya, di paha kalian juga ada nih, di paha ya. Bagian betis kalian nih ada nih. Namanya sendi peluru. Sendi peluru itu menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung yang bulat. Ini yang bulat ya. Yang masuk ke ujung tulang yang lain. Yang berongganya seperti mangkok. Mengapa tangan kita itu bisa berputar 360 derajat. Nah, ada lagi di bagian tubuh kalian ya. Coba kalian bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu seperti itu juga sendi peluru. Lengan atas, tulang belikat, tulang pinggul dan tulang paha ya. Kenapa? Makanya kalian bisa ke kiri dan ke kanan gerakannya. Sekarang sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Kira-kira apa yang mempunyai gerakan satu arah? Kalau kalian jawabnya lengan atas, ini benar ya. Ini ada tulang hasta. Nah, yang Bapak tadi bilang, kalian bisa menggerakkan ke kiri ke atas itu tuh ada sendinya di antara lut siku kalian. Ya, ini namanya tulang hasta. Hanya bisa ke atas atau ke bawah. Tapi itu pun nggak bisa 360. Hanya bisa nyampe 180 doang. Ya. Oke, ini pada manusia normal ya. Bapak ngomong pada manusia normal karena ada yang bisa nyampe 360 ke belakang. Contoh, sendi-sendi pada siku sama lutut kalian ya. Di lutut kalian kan nggak bisa ngegerakin nyampe atas lagi ya. Cuman 90 derajat. Kalau kalian lebih dari 90 derajat itu bisa patah. Kita lanjut ke sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai porosnya. Dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada porosnya. Kita lihat nih. Ya, di bagian sini. Nah, bagian bawah ini, maaf ya, itu kayak
bottom kalian ya. Dan yang ini yang kayak gangsing itu berada di tengah-tengahnya. Oke. Ini namanya sendi putar. Makanya ada kayak gangsing itu ya. Ingatnya sendi putar itu kayak gangsing. Persendian terdapat di tulang tengkorak leher, tulang leher kalian. Ya, di tulang leher kalian. Sama seperti tadi, Bapak membicarakan manusia normal. Manusia normal itu hanya bisa melihat 180 derajat. Ya. Sekarang ke sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang seperti pelana yang disebut dengan sendi pelana. Ya, iya ya. Nama juga sendi pelana seperti pelana ya. Kita lihat. Kalian tahu kan pelana kuda ya. Pelana kuda atau tempat duduk kuda itu seperti ini ya. Makanya sebutnya pelana ya. Karena seperti kalian menunggangi tempat kuda. Contohnya pada pangkal ibu jari kalian ya. Itu hanya bisa digerakkan kiri kanan. Oke. Lanjut lagi sendi geser. Nah, sendi geser ini gambarnya seperti ini. Ya. Itu hanya bergeser aja, tapi kalau misalkan kita gerakin itu sebenarnya bisa ke kiri ke kanan. Kiri, kanan, ke depan, ke belakang. Kalau lihat dari gambarnya ini arahnya ke kanan, bisa ke kiri. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang permukaannya datar, gampangnya seperti ini. Jadi, ngapalin sendi geser gampangnya gini, menghubungkan dua tulang yang permukaannya datar. Gampangnya seperti itu ya, buat menghafali sendi geser ini. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Makanya kalau tangan kalian kepelkan, ya, itu pergeseran tulangnya di karpal kalian itu sangat banyak. Contoh, pada tulang pergerakan tangan, ini udah ya, dan di antara tulang belakang kalian. Kalau kalian gerak dikit, semua tulang ikut juga bergerak dong. Nggak mungkin satu tulang kalian, yang lain pada diem. Kalian nggak bakal bisa gerak tuh. Lanjutnya, otot. Nah, kalau kalian ngeliat Attack on Titan, itu hampir semuanya otot ya. Kita lanjut ke bagian otot. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, kalau kalian lihat lagi ya, ini ada Titan juga nih. Ini semuanya otot ini ya. Kita lihat dulu pengertian otot. Otot adalah pergerakan bagian tubuh sehingga otot disebut dengan alat gerak aktif. Kalau nggak ada otot, kalian seperti robot. Coba deh lihat robot. Ada tulang, ada sendi, tapi nggak ada otot. Lihat pergerakannya. Kaku, ya kan? Kalau misalkan dia dikasih silikon, itu kayak ototnya si robotnya. Nah, prinsipnya kerjanya seperti itu, otot itu ya. Jadi, untuk menggerakkan tubuh kalian agar fleksibel. Sekarang, kita lihat lagi. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Jadi, otot juga harus butuh energi. Kalau ototnya nggak lemas, itu kalian gampang lelahnya. Kita lanjut lagi. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Lihat aja ya dalam gambar ya. Seperti ini. Kita ibaratkan manusia seperti ini. Kita hilangkan aja kepalanya dulu ya. Tubuh-tubuhnya adalah bagian otot semua. Sekarang, pada saat melakukan kontraksi otot akan memadat dan memendek. Sehingga pada saat diukur diameter otot akan membesar. Kita lihat gambarnya. Kita lihat kontraksi otot. Nih. Otot bisep kalian, kalau saat kalian misalkan binaragawan, kalian mengangkat seperti ini ya, kelihatan kan ya, otot bagian atas kalian itu menonjol ke atas. Dan kalau kalian misalkan udah melemaskan tangan kalian atau relaksasi, itu akan mengecil lagi seperti itu. Makanya kenapa kalau binaragawan itu harus mengepal tangannya biar otot si bisepnya ini kelihatan besar, itu maksudnya. Oke, kita lanjut lagi. Pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang.
Sehingga pada saat diukur diameter otot akan mengecil. Ya tentu ya, kalau dia apa, kayak binaragawan, itu akan membesar nih diameter dalamnya. Kalau saat dia relaksasi tentu aja makin mengecil gitu. Jadi ini berbanding lurus ya. Kontraksi diameter besar, relaksasi mengecil. Tuh. Kita lanjut lagi. Otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang dapat kamu kendalikan. Contohnya, contoh otot yang dapat dikendalikan ya. Makan. Ketika kalian makan itu kan menggerakkan ya, menggerakkan tangan. Itu menggunakan aktivitas dari otot-otot kalian. Menulis. Menulis kalau kalian sering megang apa namanya? Bagian lengan seperti ini yang dekat sikut, bagian bawahnya itu bergerak. Nah, itu otot kalian itu sebenarnya. Berlari serta aktivitas-aktivitas lainnya secara sadar. Ya, kalau lari, pangkal betis kalian itu ada ototnya, itu akan mengeras. Nah, itu aktivitas otot kalian saat berlari. Lanjut lagi, ketika otot yang bekerja di luar kesadaran atau otot yang tidak dapat kamu kendalikan secara sadar. Menurut kalian apa nih contohnya? Kalau ada yang pernah udah baca bukunya pasti tahu nih. Jantung ya, untuk memompa darah. Otot lambung untuk mencerna makanan. Kenapa sebutnya otot di luar kesadaran atau tidak dapat kamu kendalikan? Contohnya ketika kamu tidur. Masa iya ketika kamu tidur jantung kamu berhenti? Nah, manusia itu akan mati ya. Nggak bisa memompa darah, otak nggak berfungsi, itu akan mati. Kenapa? Jantung itu nggak bisa kamu kendalikan gitu makanya. Kayak otot lambung. Kalau ketika kamu bangun, aktivitas lambung kamu itu mengolah makanan. Ketika kamu tidur, lambung kamu enggak. Nah, maka kamu akan perutnya akan menggendut seperti itu. Makanya kenapa Allah buatkan manusia itu saat tertidur pun si jantung dan si lambung itu selalu bergerak. Dan kenapa ada puasa? Yaitu untuk mengurangi aktivitas dari lambung kalian yang telah kalian sering kerja ya. Baik itu secara kalian bangun ataupun tidur seperti itu. Itu fungsinya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat hikmahnya. Kalau kita belajar IPA itu selalu berhubungan dengan hikmah yang sangat banyak. Nah, sekarang kamu telah mengetahui prinsip kerja dari otot ya. Kamu harus banyak bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan otot-otot tersebut sehingga seluruh aktivitas tubuh dapat bekerja terus tanpa harus kamu kendalikan. Kayak otot jantung sama kayak otot lambung. Bayangkan jika Allah tidak menciptakan otot-otot tersebut, maka kamu tidak akan dapat tidur dengan pulas karena kamu harus mengontrol otot jantung untuk tetap memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Ya, jadi itu ada hikmahnya ternyata bahwa ada otot yang tidak bisa kamu kendalikan dan dapat dikendalikan. Selanjutnya, 3 jenis jaringan otot. Sekarang otot rangka. Kita lihat nih otot rangka. Otot rangka itu kayak benang ya, kayak serat-serat. Otot polos juga sama. Otot jantung itu yang berbeda. Ya, kita lihat nih. Sekarang otot rangka. Otot rangka adalah otot yang paling banyak di tubuh. Ya, otot rangka paling banyak di tubuh. Otot rangka melekat pada tendon. Ya, otot rangka itu melekat pada tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat. Ya berarti dia bisa bergerak-gerak. Yang melekat pada otot tulang. Liat itu yang bisa bergerak-gerak ya. Oke. Kita lanjut lagi. Otot rangka tergolong otot sadar ya. Otot sadar kan kalian masih bisa bergerak-gerak ya kan? Digerakin itu dia bergerak. Seperti itu. Masih bisa kalian kendalikan. Kalian mau ke kiri itu masih juga bergerak. Kalian mau ke bawah juga bergerak. Makanya disebutnya otot rangka itu tergolong otot sadar. Oke, Bapak lanjut lagi ya ke otot polos. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Ada yang mau tanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan kita lanjut lagi ke otot polos.
Otot polos ada di dinding lambung khusus halus kalian, ada di rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Otot polos juga berkontraksi, berelaksasi dengan sangat lambat. Otot ini berbentuk gelendongan. Ya, otot polos itu berbentuk gelendongan yang memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Selnya itu yang warna biru ya. Dan otot polos tergantung dalam otot tak sadar. Nah, otot tak sadar berarti saat kalian tidur, otot polosnya itu masih bekerja di usus halus, di pembuluh darah. Nah, itu namanya otot polos yang secara tak sadar. Tak sadar itu pengertiannya gampang. Kalau kalian tidur, fungsi organ kalian itu masih bergerak. Itu namanya sebut otot tak sadar. Kita lanjut lagi ke jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung saja. Benar ya? Otot jantung di jantung saja. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti rangka otot ini sama ya. Otot jantung, otot yang tidak sadar karena dia bergerak saat kamu tertidur juga dan tidak berhenti kayak otot lengan ya. Nah, otot paha juga sama, otot betis juga sama. Jadi makanya otot jantung ini termasuk otot yang tidak sadar. Saat kalian tertidur, dia masih bergerak. Otot jantung berkontraksi sekitar 7 kali per menit sepanjang hari selama hidupmu. Jadi dia akan terus bergerak selama 70 kali per menit. Padahal 1 menit ada 60 detik ya. Berarti 1 detik itu hampir 1,2-nya dia bergerak. Otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdenyut. Jadi saat dia bergerak, dia mengalami pergerakan juga, entah itu mengembang atau mengempis. Otot tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadarmu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke otot bisep. Otot bisep itu berkontraksi, sedangkan otot tricep itu relaksasi. Maksudnya seperti apa? Kita lihat pada gambar. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebenarnya kalau di IPA ini, kalau kalian sering banyak baca, ya, kalian menemukan sebuah inti dari katanya itu. Kayak Bapak nih ya, menuliskan ada tanda boldnya, ada warna. Itu bagian terpentingnya. Itu udah bisa IPA kalian. Nah, kita lihat lagi nih. Otot bisep berkontraksi, otot tricep itu berrelaksasi. Jadi saling berkebalikan ya. Saat otot bisepnya itu beristirahat, otot tricepsnya itu berkontraksi. Bagian bawahnya jadi membesar. Saat tangan direntangkan, otot bisep relaksasi sedangkan otot tricep berkontraksi. Ini ya. Yang ini pada gambar pertama di sini, dan yang ini itu berada di gambar kedua. Oke, sekarang kita lihat lagi nih. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Kita lihat nih. Kalau tadi kita udah ngelihat bahwa tulang itu membutuhkan kalsium, vitamin D, fosfor. Dan sekarang kita akan lihat nih gangguan kelainan pada sistem gerak manusia. Sekarang kita lihat nih. Rickettsia. Kalian tahu polio? Polio itu kan berbentuk huruf O ya, namanya polio. Maksudnya polio. Ini namanya rickettsia. Ini kaki ya. Ini kaki. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Jadi vitamin D ini itu yang membawa si kalsium dan fosfor. Kalau tanpa vitamin D itu nggak ada tuh kendaraan yang membawa si kalsium dan fosfornya. Seperti itu. Vitamin D ini kita ibaratkan itu sebagai bisnya. Kalsium dan fosfor itu sebagai penumpangnya. Oke. Kita lanjut lagi. Penyakit ini terjadi pada anak-anak ya. Jarang sekali orang dewasa yang terkena. Jadi kalau kalian dari lahir misalkan udah kayak seperti ini, itu sering keluar ya, memanaskan diri. Walaupun kemungkinan kecilnya untuk lurus kembali atau normal itu sangat kecil ya. Lanjut lagi, penyembuhan dan pencegahannya. Kalian bisa meminum susu yang ada kalsium, fosfor, dan vitamin D.
Vitamin D juga dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari. Nah, kapan sih waktu yang bagus untuk kalian berjemur? Nah, Bapak waktu itu pernah ngeliat di TV, penyerapan vitamin D itu yang paling bagus terjadi di jam 9 sampai dengan jam 10 ya. Di antara jam itu. Tetapi manusia itu bisa berjemur waktunya itu 15 menit aja. Kalau kalian terlalu lama berjemur, malah itu akan menjadi kanker. Jadi secukupnya yaitu 15 menit di jam 10 sampai jam 9 sampai jam 10. Seperti itu. Sekarang kita lagi osteoporosis. Kalian lihat ya, ini tulang normal dan lubangnya itu sangat kecil. Sedangkan osteoporosis itu lubangnya besar-besar, tidak ada isinya, ya. Makanya, oh kalau nggak ada isinya, ini retak, ini bakal retak nih, menyebar ke seluruhnya, ya. Nah, osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium karena pembentukan tulang. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Nah, ini ada alasannya juga kenapa manusia tumbuh itu pada umur ya, pertumbuhan maksimal pada tulang itu umur 21 sampai 24. Nah, seperti itu ya. Ini untuk khusus laki-laki ya. Bapak waktu itu bacanya laki-laki ya. Jadi pertumbuhan laki-laki itu berhenti antara di umur 21 sampai 24 tahun. Dan setelah itu, kalau kalian gak ngejaga, tulang itu akan bergerus menjadi osteoporosis. Nah, tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Ini juga kalau kalian, kenapa sih Ronaldo itu mengulangi Coca-Cola? Itu ada alasannya. Itu dia untuk menjaga tulang. Itu ada alasannya makanya. Lanjut lagi. Artritis. Artritis itu ada kayak seperti ini ya. Kelainan di jari. Penderita ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Seperti ini ya. Sendinya bengkok. Nah, sendi tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk dari artritis. Jadi kalau misalkan kalian penderita atau enggak kalian ngeliat orang lain ya, orang lain artritis, itu tangannya nggak bisa digerakin, udah seperti ini. Kalau dia digerakin itu akan sakit banget buat si penderitanya. Hanya kenapa sendinya tidak dapat digerakkan. Kan kalau kalian ya lihat seperti ini nih, ini jari nih ya, digerakkan seperti ini, itu ada sendinya ya. Di sela-sela ini itu ada di kalian. Nah, kalau yang artritis ini nggak ada nih. Makanya kenapa nggak bisa digerakkan. Oke, kita lanjut lagi. Asam urat. Nah, sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Kita lanjut lagi. Fraktula atau patah tulang. Nah, ini patah tulang ya. Dan Bapak sering lihat di kejadian sepak bola. Ini patah tulang ini sangat banyak nih di kejadian sepak bola. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena benturan tulang yang mengalami benturan yang keras. Nah, ada juga nih, ada yang fraktura tertutup. Fraktura tertutup itu berarti ya, patahannya berada di dalam kulit, nggak terlihat. Tapi kalau di ronsen menggunakan sinar X, itu akan terlihat. Kalau fraktura itu yang terbuka ya, terbuka apa? Ini kan ada kulit nih ya. Dia merobek kulit kalian keluar dan tulang kalian nanti akan kelihatan nih di luar kulit kalian. Itu namanya fraktura terbuka. Kayak pemain bola nih, biasanya ada pemain bola di sini dan tidak tidak jarang juga yang kecelakaan di jalan. Nah, patahnya tulang disebut fraktula. Sekarang kita lanjut lagi ke kifosis. Nah, kifosis itu ada di tulang dada kalian yang mengalami bengkok. Ya, kifosis itu ingatnya tulang dada aja sini ya, yang bengkok ke arah belakang. Gampangnya seperti itu.
penderita kifosis itu tubuhnya terlihat bungkuk. Ya, kalau biasanya kalian lihat ya kakek-kakek atau nenek-nenek ya bungkuk. Nah, ini berarti kifosisnya yang telah turun ke bagian belakang. Biasanya kadang angkat berat di pundak ya. Kalau kalian lihat pernah kan lihat orang panggul-manggul, kalau itu sering ini akan terjadi kifosis bungkuk seperti itu ya. Nah, ini juga bagi pelajar ya atau bagi kalian, kebiasaan duduk yang salah itu menyebabkan kifosis juga. Jadi meja sama duduk kalian itu harus 90 derajat tangan kalian untuk mengurangi kifosis ini. Sekarang kita lihat lagi ke lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Yang ini ya. Kalau kifosis itu yang di dada, kalau yang lordosis itu di bagian pinggang ya. Tapi lordosis itu ke depan. Kalau kifosis ke belakang. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya lordosis ini lebih banyak kita lihat di ibu-ibu hamil ataupun kegemukan. Nah, ada juga kebiasaan duduk yang salah lagi. Kebiasaan duduk yang salah menyebabkan ada 3 kelainan di tulang ya. Ada kifosis yang tadi, lordosis, dan satu lagi kita akan lihat skoliosis. Skoliosis itu tulangnya bengkok ya. Ini. Ini namanya skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping, entah samping kiri atau samping kanan. Gambar ini hanya ilustrasi, bisa jadi dia ke samping kiri. Seperti itu. Sama nih, skoliosis juga kebiasaan duduk ya atau berposisi yang salah. Nah, jadi posisi duduk ini mempengaruhi tulang kalian. Ketika kalian terbiasa dengan duduk yang salah, itu akan menyebabkan bisa jadi 3 penyakit kelainan ini, kifosis, lordosis, dan juga skoliosis. Tuh ya. Sekarang, bagaimana sih upaya mencegah kesehatan sistem gerak pada manusia? Ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak? Ada yang mau bertanya? Bagi yang belum absen, silakan kalian absen terlebih dahulu ya. Dan absen menuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi. Upaya menjaga kesehatan ya, yaitu dengan mencari bahan makanan yang ada kandungan kalsiumnya. Susu, kangkung, kedelai, dan salmon, kacang almond, dan brokoli. Nah, kangkung ini ada sebagian penelitian yang terbaru yang Bapak baca ya, di Google Cendekia mengenai sebuah artikel kangkung di luar negeri itu tidak diperbolehkan yang terlalu banyak ya. Karena katanya di dalam artikel itu menyebutkan bahwa kangkung ini ada kayak radioaktif, tapi dikit banget. Kalau kalian makan banyak kangkung, nah tentu aja kan radioaktifnya akan banyak juga ya. Makanya ini di sebagian negara itu enggak. Oke, itu penelitian yang terbaru ya. Sekarang kita lagi berjemur pada sinar matahari itu akan membentuk vitamin D. Dan kalian juga bisa ngeliat nih makanan-makanan apa aja nih, kayak telur, produk olahan dari kedelai ya, baik itu susu kedelai, tempe, tahu itu ya, itu olahan dari kedelai. Minyak ikan ya, sama ikan-ikan yang berlemak, hati sapi, dan tentu saja udang. Nah, sekarang aktivitas apa aja nih? Kayak jalan kaki, jogging, bersepeda juga bisa, menaiki tangga ya. Kalau bersepeda sama jalan kaki dan semua ini, tentu saja ini dapat sinar matahari, otot kalian terjaga, ya, sendi kalian kan terbiasa jadinya. Kita lanjut lagi. Terakhir, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak, ya. Tidak membungkuk
Nah, saat kalian tidur, memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang kalian tetap lurus. Jadi misalkan ya, kalau kalian bedanya ya, kalau saat normal itu gunakan bantal itu satu di kepala kalian ya, dan alasnya itu rata. Rata itu bukan berarti kalian menggunakan triplek ya. Bisa juga tempat tidur yang rata. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Tidak, Pak. Tidak? Oke. Kalian udah mengumpulkan rangkuman. Oke, ini di rangkuman udah ada yang masuk 11 orang, dan yang di luar Bapak lihat dulu ya. Yang di luar itu ada harness 2, 3. Oh, baru ada 2. Jadi yang kumpulin baru 13 orang. Yang belum, silakan kalian kumpulkan ya rangkuman kalian. Itu untuk nilai tambahan kalian. Oke, hari ini selesai. Karena masih ada waktu, sebisa mungkin kalian rangkum lagi untuk bagian yang hewan ya. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak sebelumnya? Yang mau bertanya? Akan mengenai masalah apa gitu? Iya, Pak. Ada nggak? Kalau nggak ada, kalian sebisa mungkin rangkum untuk sistem gerak pada hewan untuk hari ini ya. Oke? Eh, Bagi yang belum absen, kalian bisa menuliskan nama kalian di kolom absen. Oke? Eh, Mungkin untuk hari ini sekian terlebih dahulu. Jika tidak ada yang bertanya ya. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, Bapak tutup.